Puji nama Tuhan. Kita sehat, kita kuat, kita diberkati. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita patut bersyukur pada hari ini. Ada kesempatan bagi kita untuk diberikan Tuhan untuk memuji. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan sekalian, kita semua berdoa. Berikan salam kiri kanan sekalipun dari jauh. Berikan senyum yang tak manis buat teman-teman kita sesuai Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami datang pada pagi hari ini Tuhan dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Itu semua karena bukan karena Tuhan dan kakak kami, tetapi semua Tuhan karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, begitu banyak kasih-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami tidak dapat menghitungnya. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang pada pagi hari ini membawa seluruh hidup, membawa hati kami untuk kami datang memuji-Mu. Mari buka hati kami Tuhan, biar kami datang dengan fokus kepada Engkau ya Tuhan, untuk memuji-Mu dan nama-Mu. Tuhan, kami memohon ampun kepada-Mu ya Tuhan atas segala pelanggaran kami. Layakkan kami ya Tuhan, biar kami Tuhan layak untuk datang memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami mengundang Engkau Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kami, untuk melawat seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Hadirlah ya Tuhan, kami rindu hadir-Mu. Biar Engkau ambil alih seluruh ibadah kami ini ke dalam pimpinan tangan-Mu, dan kami merasakan kekuatan yang baru, kami merasakan sukacita yang baru ketika kami memuji memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap memuji memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau memulihkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh kehidupan kami Yesus. Saat ini Tuhan kami datang sudah di hadapan-Mu untuk memuji Engkau, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau sangat baik Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus kemuliaan. Haleluya. Haleluya Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Engkau menyelamatkan seluruh hidup kami. Bahkan Engkau menjadi pelindung dan penghibur di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih tak terbatas untuk Engkau ya Tuhan. Engkau sangat dahsyat, Engkau sangat mulia Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu saat ini Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau. Kami mau lebih lagi mengagunkan Engkau di dalam kehidupan kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji dan mengagungkan Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segala persoalan hidup kita, segala tantangan hidup kita pasti ada di dalam kehidupan kita. Betul? Tetapi satu hal, kita jangan pernah undur daripada Tuhan. Kita harus bangkit dan maju, karena Allah akan menjadi penolong kita yang akan memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Kuasa Allah akan mengalahkan segala persoalan di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan, bangkit suruhkan nama Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara percaya kita lebih dari pemenang? Amin. Benar, kita adalah lebih dari pemenang oleh karena Allah di pihak kita. Amin. Katakan samping kiri kanan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Jalan satu-satunya jalan kebenaran yang memberikan kami hidup dan pengharapan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah di dalam hidup kami semua Tuhan tetap ada di dalam jalan kebenaran. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Kau yang menyelamatkanku.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kau dan saya ada itu bukan karena kuat dan gagah kita. Mungkin kita berpikir, Pak, saya dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan baik, saya tidak terganggu oleh apapun juga. Tapi ingatlah, nafas yang kau miliki hari ini itu semua pemberiannya. Hari ini kau dan saya ada itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Sebab tidak ada seorang pun di muka bumi ini sanggup memberikan nafas untuk setiap waktu kita nikmati. Tetapi hanya karena anugerahnya, tetapi hanya karena kebaikannya, Yesus mau mati di atas kayu salib, mengorbankan hidupnya, tubuh dan darahnya, memberikan keselamatan kekal kepada kita. Jaminan keselamatan kekal itu menjadi milik kita bagi setiap orang yang mau percaya kepada-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bawa hatimu, bawa tubuh jiwa rohmu datang kepada Tuhan segenap, sepenuhnya. Arahkan hatimu dan katakan kepada-Nya, kalau ku hidupkanlah-Mu Tuhan. Aku hidup lagi. Yes, Lord. Hatiku tetap Yes, Lord. Kami hidup hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Tiada bisa menjauhkanku dari. Sekali lagi katakan dengan segenap hatimu, kalau ku hidup bagi-Mu Tuhan. Kami mau tetap hidup bagi-Mu Tuhan. Kehidupan kami mau bawa bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami semua bersyukur Bapa. Ku hidup bagi-Mu, tetap memandang dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia takkan bisa Tuhan menjauhkan kami dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Katakan dengan imanmu, dunia tidak akan pernah bisa menjauhkan kita. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Dia Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dia Allah yang senantiasa berusaha memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu di tempat ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena kasih karunia yang Kau limpahkan bagi kami sehingga kami ada saat ini. Bapa, berkati setiap kami. Biarlah kehadiran kami di tempat ini, persekutuan kami tidak menjadi sia-sia, tetapi hidup kami boleh mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan, mengalami jamahan dan pemulihan daripada Engkau. Tuhan, berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat setiap umat-Mu yang sudah hadir.
Tuhan jamah, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Pengurapan-Mu yang baru turun atas gembala sidang kami dan turun kepada kami sekalian di tempat ini. Sehingga Tuhan hari ini kami boleh bersekutu dengan firman-Mu. Tuhan izinkan kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan izinkan kami menerima firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan sembunyikan di bawah kaki salib-Mu jauh ke dalam ya Bapa. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan Tuhan. Kami berdoa buat ruangan ini di dalam nama Tuhan Yesus itu bungkus dengan darah-Mu. Karena kami tahu ada oknum yang tidak suka waktu kami sedang mendengar firman-Mu. Roh ngantuk, roh malas, segalanya Tuhan kami patahkan, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi roh antusias menjadi milik umat-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan boleh diterima, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami berterima kasih menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Selamat pagi, ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Sampai hari ini penyertaan Tuhan juga tetap sempurna dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melanjutkan khotbah yang kemarin. Masih ingat judul khotbah kemarin? Atau sudah lupa? Masih ingat ya? Khotbah kemarin adalah firman Tuhan yang minggu lalu adalah tentang keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada pribadi manapun, tidak ada nama manapun di muka bumi ini yang diberikan anugerah untuk boleh menjadi menjadi satu-satunya jalan keselamatan dan hidup untuk kita boleh berkumpul kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan kelanjutan daripada keselamatan. Tetapi kali ini bergerak Bapak Ibu, kalau kita sudah tahu bahwa kita mendapatkan jaminan keselamatan dari satu pribadi yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk kita boleh menerima anugerah keselamatan, jaminan hidup kekal bersamanya, maka selanjutnya apa yang menjadi bagian kita? Karena ada banyak orang percaya hanya senang menerima bahwa ada satu pribadi yang memberikan keselamatan kepadanya sehingga dia lupa apa yang menjadi tanggung jawabnya. Padahal jelas Alkitab berkata kepada kita keselamatan itu milik kita, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi bukan berarti kita hanya diam dan pasrah dengan keadaan. Keselamatan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan membuat kita menjadi orang yang pasrah bongkoan, atau dengan kata lain hanya duduk diam menikmati janji saja. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara tentang kerjakanlah keselamatanmu atau kerjakan keselamatanmu. Work out your salvation. Kerjakan keselamatanmu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu kita membaca teks ini, waktu kita mendengar kalimat ini, banyak di antara kita berpikir berarti keselamatan harus kita upayakan. Tidak. Saya tidak sedang mengganggu atau menggugat atau sedang menghilangkan esensi tentang keselamatan yang dianugerahkan. Tetapi Bapak Ibu dan saya harus tahu, waktu engkau dan saya sudah menerima anugerah keselamatan, maka kita punya tanggung jawab. Maka kita punya bagian yang harus dikerjakan. Kita punya bagian yang harus dilakukan setiap waktu. Maka judul firman Tuhan ini dikatakan kerjakan keselamatanmu. Di dalam Filipi 2 ayat 12 berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi dengan satu tujuan, supaya jemaat di Filipi ini mengerti bahwa mereka telah menerima anugerah keselamatan, bukan berarti mereka hilang tanggung jawab. Dan firman Tuhan ini juga hari ini datang kepada kita sebagai kelanjutan dari firman Tuhan minggu lalu, bahwa keselamatan itu telah Tuhan anugerahkan melalui anaknya yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat,
bukan berarti hanya sampai di situ, tetapi ada bagian yang harus terus kita kerjakan. Ada bagian yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah berapa lama engkau kenal Tuhan, dan sudah berapa lama engkau kerjakan bagian keselamatan. Karena ada banyak orang percaya hari-hari ini mengakunya percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi yang dikerjakan jauh daripada orang yang mengenal Yesus. Ada orang dengan begitu mudah berkata, Pak, aku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tindakan perbuatan yang dilakukan jauh dari kata percaya itu. Ada banyak orang dengan mudah mengekspresikan dengan lama, dengan di medsos menyatakan bahwa Tuhan baik, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, tetapi waktu di rumah, waktu di pekerjaan, waktu di usaha, waktu di segala situasi, dia begitu jauh dari pengakuannya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka pagi hari ini kita mau belajar apa yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang tokoh terkenal yaitu John R. Rice, seorang penginjil gereja baptis di Amerika, berkata, bila Anda diselamatkan bukan karena Anda pantas mendapatkan. Saya ulangi kalimat ini. Bila Anda diselamatkan, Bapak Ibu dan saya diselamatkan, kita diselamatkan bukan karena kita pantas mendapatkannya. Karena tidak ada seorang pun yang pantas mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kalau kita mau cek hati kita, mau cek nurani kita, mau sungguh-sungguh introspeksi, maka kita bisa mendapati bahwa sesungguhnya kita tidak layak. Kita tidak punya kapasitas, kita tidak punya argumen, kita tidak punya alasan memaksakan Allah memberikan keselamatan kepada kita. Karena kita hidupnya adalah selalu dipenuhi dengan ego. Maka John R. Rice berkata, bila Anda diselamatkan bukan karena Anda pantas mendapatkannya, tetapi karena Anda membiarkan Tuhan menyelamatkan Anda. Untuk engkau dan saya menerima keselamatan, engkau harus membuka hatimu, mengizinkan Tuhan mengubah hidupmu, mengizinkan Tuhan merekonstruksi hidupmu, sehingga yang dari yang jahat, dari yang luar biasa binasanya harusnya, itu ditata kembali, disusun kembali, direview kembali. Karena Anda mengakui kemalangan karena keberdosaan dan ketidakmampuan Anda untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Selain kita membuka hati kita, ada pengakuan. Itu yang juga diajarkan oleh Yesus kepada kita dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita mau belajar tentang kerjakan keselamatan. Kalau keselamatan kita sudah tahu bahwa itu anugerah yang dianugerahkan oleh Bapa di surga melalui anaknya Yesus Kristus kepada kita, dengan cara Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib, mencurahkan darah dan mengizinkan tubuhnya tercabik-cabik untuk kita. Maka kita mau belajar bagian kita, kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Arti kata kerja, kata kerjakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu yang dilakukan. Kegiatan melakukan sesuatu atau yang dilakukan atau yang diperbuat. Jadi waktu kita berkata kerja, maka kita sedang melakukan, kita melakukan sesuatu. Tapi waktu ditambahkan dengan kan, maka kegiatan sedang melakukan sesuatu atau sedang dilakukan atau sedang diperbuat. Berarti waktu kata kerja itu belum beraktivitas, tetapi waktu dikasihkan, maka kata kerjakan itu membuat kita sedang melakukannya, sedang ada di dalam kata kerja itu, sedang menghidupi kata kerja itu, sedang menikmati kata kerja itu. Kerjakan itu berarti sedang melakukan. Kita sedang melakukan sesuatu, sedang dilakukan atau sedang diperbuat, melakukan, memperbuat segala sesuatu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya,
Pertanyaannya adalah bagi kita, dengan cara apa kita mengerjakan keselamatan kita? Keselamatan sudah kita terima hari ini. Keselamatan sudah kita dapati hari ini. Anugerah itu sudah dilimpahkan bagi kita setiap orang yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, membuka diri kita, mengizinkan Tuhan, mengundang Tuhan masuk ke dalam hati kita, menjadi satu-satunya nakoda hidup. Terus bagian kita apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ini yang banyak orang tidak tahu. Banyak orang percaya hanya baru KTP-nya berubah. Dari yang lain mungkin menjadi yang lain. Dari yang tidak punya KTP sekarang punya KTP dan ada inisialnya, agamanya Kristen dan segalanya. Ada kegiatan ibadahnya setiap minggu ke gereja. Ada aktivitas yang disebut di hari di rumah adalah baca Alkitab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin katakan itu semua baik, tidak salah, tetapi tidak cukup sampai di sana. Amin. Tidak cukup Bapak Ibu dan saya hanya mengenal keselamatan, melakukan hal-hal demikian. Tetapi kau dan saya harus lebih lagi dari itu. Maka Paulus mengajarkan kepada kita, kepada jemaat di Filipi dan kepada kita hari ini, dengan cara apakah kita mengerjakan keselamatan kita adalah dengan cara kita hidup dalam pikiran dan perasaan Kristus. Hidup dalam pikiran dan perasaan Kristus maksudnya apa? Pikiran Kristus adalah kemuliaan Bapa. Perasaan Kristus adalah mengasihi jiwa-jiwa. Pikiran Kristus adalah memuliakan nama Bapa. Perasaan Kristus adalah akan jiwa-jiwa. Nah, waktu kita berkata bagaimana cara mengerjakan keselamatan yang sudah saya terima, yaitu kita harus hidup dalam pikiran dan perasaan Kristus. Bapak Ibu dan saya harus seperti Kristus berpikir, harus seperti Kristus berperasaan. Jangan lagi perasaan ego yang timbul. Kalau Bapak Ibu dan saya masih punya perasaan ego, Kristus ada di mana? Kalau Bapak Ibu dan saya pikirannya pikiran Victor, tahu pikiran Victor? Pikiran kotor. Pikiran Kristus ada di mana? Maka Paulus berkata di dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Perasaan dan pikiran Kristuslah yang harus lahir dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Tidak lagi perasaan ego kita, pikiran-pikiran kotor kita, pikiran-pikiran najis kita, ataupun perasaan-perasaan mau menang sendiri, kesombongan, keakuan, keegoan kita yang terus muncul dalam hidup kita. Sebagai orang yang percaya, orang yang sudah menerima keselamatan, yang harus dimiliki pertama adalah cara untuk mengerjakan keselamatan. Pastikan pikiran dan perasaanmu adalah pikiran perasaan Kristus. Kalau Kristus bagaimana Bapak Ibu perasaannya? Perasaannya selalu penuh belas kasihan, penuh dengan kasih, penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu lihat cerita demi cerita Bapak Ibu kita bersyukur dan orang-orang luar biasa merepresentasikan kitab Lukas, Matius, gabungan itu dijadikan film The Passion of the Christ. Bagaimana Kristus menunjukkan perasaannya dengan luar biasa. Waktu Yesus melakukan banyak hal selama 3,5 tahun, waktu di ending hidupnya Bapak Ibu, ia harus dibawa sebagai seorang terdakwa yang notabene Bapak Ibu bisa cek di Alkitab, baca tempat Injil, tidak ada satupun kesalahan. Bahkan Pilatus sendiri berkata, aku tidak menemukan kesalahan di orang ini. Apa yang harus kuperbuat? Tetapi karena desakan-desakan manusia orang-orang yang tidak tahu, tidak mengenal Kristus, tidak menyambut Kristus, maka mereka menghendaki Yesus disalibkan. Tetapi luar biasa, perasaan Kristus tetap mengampuni. Perasaan Kristus tetap mengasihi. Dan perasaan Kristus tetap melihat bahwa semuanya itu harus digenapi. Bapak Ibu dan saya, bagaimana waktu engkau sudah ada di dalam Kristus, sudah menerima anugerah keselamatan, engkau tersakiti, apa yang engkau lakukan?
Apakah kau masih berpikir untuk membahasnya? Apakah kau masih berpikir untuk supaya dia juga mengalami hal yang sama seperti yang dia lakukan kepada kita? Pikiran Kristus apa itu? Pikiran Kristus hanya memuliakan nama Bapa di surga. Pikiran Kristus hanya meninggikan Bapa di surga. Tidak pernah sedetik pun dia memikirkan untuk memuliakan dirinya, karena dia bisa berbuat hal-hal yang luar biasa. Kalau Lazarus saja mati bisa dibangkitkan pada hari keempat, konon lagi turun dari salib. Tapi tidak dilakukannya. Yesus tetap melakukan untuk memuliakan Bapa di surga. Di taman Getsemani dia berdoa, bukan dia berkata kepada Bapa, Bapa, ini mengapa lewatin cawan, dan kan ada seperti orang-orang yang kudu Yudas Iskariot yang disalibkan. Udah Yudas saja yang naik, saya nggak usah. Kita. Tapi dia selalu berkata, kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, yang menerima anugerah keselamatan daripada Kristus, kerjakan hal yang pertama, ubah mindset, ubah pola pikir kita, ubah perasaan kita. Bukan lagi merasa aku disakiti, bukan merasa aku tersakiti, aku tidak dihormati dan segalanya, tapi mulailah merasakan bagaimana Kristus juga mengampuni, Kristus juga mengasihi, Kristus juga melakukan hal-hal yang penuh dengan hal yang mendatangkan kebaikan. Perasaan-perasaan itulah yang harus nempel atau harus melekat di dalam hidup kita, dalam hati kita. Bukan lagi perasaan-perasaan ego dan ego dan ego. Pak, aku gak mau, aku disakiti, aku mau balas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita suka berbicara tentang balas-membalas, Kristus tidak ada dalam hidup kita. Jangan kau berkata, Pak, saya sudah 50 tahun ikut Tuhan. Bohong, 50 tahun ikut Tuhan hanya namamu yang dikatakan KTP-mu Kristen, tapi Kristus jauh dari hidupmu dan hidupmu. Karena Kristus bukanlah KTP, Kristus itu berbicara, dia tinggal dalam hidupmu dan hidupku, dalam hatimu dan hatiku. Karena kalau kita berkata Kristus adalah anugerah yang diberikan kepadaku, sehingga aku mendapatkan jaminan keselamatan, aku dapat memperoleh keselamatan hidup kekal bersama dengan Bapa di surga, maka kehidupanku harus berubah searah dengan kehidupan Kristus. Kita tidak lagi, Bapak Ibu, berkutak-katik dengan perasaan-perasaan dunia ini. Tersinggung, Bapak Ibu, mohon maaf, jangan tersinggung sedikit-sedikit, tersinggungnya yang banyak supaya sekaligus tersinggung habis selesai, besok ada lagi tersinggung. Kalaupun mau marah-marah sekaligus, jangan besok marah-marah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai umat Tuhan, Kristus harus menjadi bagian kita, center di dalam kehidupan kita, tidak yang lain. Tidak lagi hidup kita. Alkitab juga berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus hidup dan tinggal di dalam aku. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang tinggal dan hidup dalam hidupku. Bukan lagi yang lain. Pikirannya hanya memuliakan Tuhan. Lakukan apapun tidak dihargai, Tuhan terima kasih. Lakukan apapun tidak pernah dianggap, Tuhan engkau baik. Lakukan apapun tidak dapat pujian, Tuhan engkau baik. Bukan lakukan apapun tidak dapat pujian, tidak dapat pengakuan, ngambeknya sama Tuhan. Ciloko 12. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak anak Tuhan suka ngambek. Gara-gara sesama jemaat, sesama pelayan, sesama orang percaya, ngambeknya sama Tuhan. Tak ke gereja, biarin, aku ke gereja. Ngapain kok ngambeknya sama Tuhan kok? Masalahnya sama orang, iya Pak, saya kan nggak bisa, Tuhan kan nggak kelihatan. Ya iya, dari dulu kita nggak pernah lihat Tuhan. Ada yang lihat Tuhan di sini? Ada yang lihat Tuhan? Tidak ada seorang pun yang lihat Tuhan, tetapi kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan, yaitu napas kehidupan. Bapak Ibu dan saya bisa merasakan angin sepoi-sepoi? Bisa? Bisa kan? Pernah lihat angin sepoi-sepoi bentuknya bagaimana? Kenapa kita percaya ada angin? Karena kita merasakan. Kenapa kita percaya Yesus ini? Karena kita merasakan kebaikan Tuhan waktu berdoa.
jangan lagi menjadikan alasan dia, Pak, ke gereja kan saya juga tetap harus lihat orang. Ya iya, tapi waktu lihat orang yang menyakiti, membuat engkau kecewa, ingat, ada kasih karunia Tuhan bagi dia. Tuhan saja menerima dia, masa kita menghakimi dia? Tuhan saja menerima kekurangan dan keberdosaannya dan memberikan kesempatan bagi dia untuk menerima pengampunan dan pertobatan. Masa kita tidak? Kita lebih hebat dari Tuhan. Haleluya, Tuhan baik. Dengan cara apakah kita mengerjakan keselamatan kita? Yang pertama, hidup dalam pikiran dan perasaan Kristus. Pastikan itu. Yang kedua, dengan cara apakah kita mengerjakan keselamatan kita? Kalau yang pertama lewat pikiran dan perasaan, maka yang kedua adalah lewat ketaatan kita kepada perintah Kristus. Kita harus taat kepada semua perintah Kristus yang walaupun secara daging itu sangat menyiksa. Karena percayalah perintah Kristus itu menggantikan kehendak daging. Perintah Kristus itu mengubah keinginan daging kepada keinginan Kristus, keinginan daging kepada kehendak Kristus. Jadi kita harus taat kepada perintah Kristus. Filipi 2 ayat 12a dan 14 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari belajar taat sebagai satu wujud bahwa engkau dan saya menerima anugerah keselamatan Tuhan. Tuhan kan mengatakan kepada kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jangan Bapak Ibu malas-malasan. Bapak Ibu dimanapun engkau berada, itu ladang penginjilanmu. Pak di rumah, itu ladang penginjilan. Di kedai, Pak, itu ladang penginjilanmu. Pak di angkot, itu ladang penginjilanmu. Jadi di mana saja? Yes, di mana saja. Pak, sekarang kan COVID, Pak, gak bisa kemana-mana, hanya bisa lewat medsos. Itulah ladang penginjilan. Taat kepada perintah Tuhan. Tuhan bilang ampunilah, Tuhan bilang kasihilah, Tuhan bilang setialah, Tuhan bilang bertumbuhlah, Tuhan bilang berbuahlah. Hidupi, lakukan. Pak, caranya bertumbuh bagaimana? Pastikan tanah tempat engkau ditanamkan adalah tanah yang subur. Tanah itu berbicara apa? Tanah itu berbicara tentang hatimu, komunitasmu, tempat di mana engkau berada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab dengan jelas berkata, komunitas atau kumpulan yang jahat itu merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bapak Ibu punya komunitas yang buruk, maka buruklah sudut pandangnya. Bapak Ibu punya komunitas yang negatif, maka sudut pandangmu akan negatif. Bapak Ibu nggak percaya, ini bisa dicoba sebenarnya. Ini nggak perlu pakai matematika, fisika, nggak perlu. Ini sesuatu hal yang real. Bapak Ibu bisa coba di rumah, bisa tes di rumah. Setiap hari Bapak Ibu ngomong sama anak Bapak Ibu, ngomongnya yang kasar. Saya garansi 50 hari atau 40 hari, anak itu akan mengikuti bahasa yang kita ngomong. Saya lihat dari anak kami, Bapak Ibu. Sekali lagi mohon maaf, bukan selalu bawa anak kami jadi contoh, tapi itu yang real, yang saya bisa lihat. Gak mungkin saya bawa sama Bapak Ibu. Anak kami yang nomor 2 game itu kalau sudah main game, Bapak Ibu, aduh Tuhan Yesus, kami harus benar-benar ekstra jaga dia. Karena waktu dia main game, apalagi dengar tentang game, dia hanya lihat di YouTube. Jadi game itu misalnya tentang yang ular itu, Bapak Ibu yang main ular itu, kadang-kadang ngomongnya enggak, ada saja bahasa yang jorok, bahasa yang tidak baik, bahasa yang tidak pantas diucapkan, itu diucapkan. Karena dia suka nonton itu sambil ketawa dengan bahasa-bahasanya, dengan kaget-kagetnya dan segalanya. Akhirnya waktu dia main real, waktu dia sungguh-sungguh ikutin gamenya itu, dia juga berbuat dan seperti itu.
saya bilang ini sesuatu yang nyata. Nah, kalau Bapak Ibu dan saya punya komunitas yang sehat, percaya, ada masalah selalu berkata, ada salah Tuhan. Ada masalah, ada persoalan selalu berkata kepada kita, tetap percaya. Ada tantangan, ada pergumulan berkata kepada kita, pegang janji Tuhan. Maka Bapak Ibu akan berpikiran tunggu. Tapi waktu Bapak Ibu ada di komunitas yang kalau ada masalah, aduh mati aku. Percaya Bapak Ibu. 30 kali Bapak Ibu, 30 hari Bapak Ibu dengar kata matilah aku, maka Bapak Ibu dan saya secara spontan akan juga berkata, waktu ada persoalan, matilah aku. Itu pasti. Karena perintah Tuhan, hiduplah dalam ketaatan supaya kita tidak bersungut-sungut dan berbangga-banggaan. Nah, waktu Tuhan memerintahkan kita kepada kita untuk hidup dalam komunitas yang sehat, mari kita tinggal dalam komunitas yang sehat itu. Waktu Tuhan meminta kita kepada hal-hal yang untuk mengasihi Tuhan, untuk setia, untuk mau berkomitmen, untuk mau bertumbuh, untuk mau berbuah dan berakar, mari kita hidupi dengan cara cari komunitas yang tepat. Ibu-ibu kapan mau dibuka pertemuan? Ada yang rindu? Bapak-bapak selalu hari Senin 7:30 malam, walaupun belum semua bapak-bapak. Ibu-ibu kapan? Gereja ini sekali lagi terbuka untuk kita. Setiap waktu Bapak Ibu mungkin ragu untuk mengundang di rumah, datang ke gereja, kita duduk di luar karena sirkulasinya bagus sekali. Pakai masker, jaga jarak. Karena komunitas Bapak Ibu akan menentukan bagaimana Bapak Ibu bisa mulai taat kepada setiap perintah Tuhan. Suami-suami mulai belajar mengasihi istri mulai mengajar tunduk kepada suami. Anak-anak belajar untuk menghormati orang tua. Kita semua saling menghargai, saling menerima lewat komunitas Bapak. Hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Yang ketiga, dengan cara apakah kita mengerjakan keselamatan kita? Yang pertama, pastikan pikiran dan perasaan kita seperti Kristus. Yang kedua adalah lakukan setiap perintah Tuhan dengan taat. Maka yang ketiga adalah hidup menjadi kesaksian bagi Kristus. Ini tidak bisa Bapak Ibu, tidak. Mengerjakan keselamatan kita, yang bagian ketiga adalah harus setiap waktu, setiap saat bersaksi bagi Kristus. Setiap waktu. Tidak bisa diundur, tidak bisa ditunda, tidak bisa dikatakan nanti, tetapi harus setiap waktu. Paulus berkata kepada jemaat di Filipi 2:15 berkata, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang saat ini, yang sesat ini. Bapak Ibu dan saya ada di komunitas saat ini, komunitas yang bengkok hati dan yang sesat. Mereka menjadikan Tuhan sebagai, mereka menjadikan kekayaan mereka sebagai Tuhan, menjadikan kebanggaan mereka sebagai Tuhan, menjadikan hobi mereka sebagai Tuhan, menjadikan istri, anak, suami mereka sebagai Tuhan, menjadikan segala sesembahan mereka sebagai Tuhan. Bapak Ibu dan saya ada di tengah-tengah situasi saat ini, ada di tengah-tengah kondisi saat ini. Oleh karena itu Paulus berkata, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tapi berapa banyak orang Kristen, Bapak Ibu, mohon maaf, tidak bermaksud menyinggung, tapi menyindir saja. Karena saya ber-Facebook sama jemaat, sesama jemaat. Ada lagi jemaat yang suka joget, ramalan, omsui tadi. Orang tengah-tengah ada omsui. Bahwa itu indikasi Tuhan. Hidup kita ditentukan Tuhan. Amin. Hidup kita dirancang oleh Tuhan. Amin. Kalau hidup dan semuanya ditentukan dan dirancang Tuhan, adakah omsui dan zodiak itu mempengaruhi? Tidak ada. Mau lahir di mana? Mau hari apa? Tanggal berapa? Jam berapa? Semua
baik adanya. Tuhan ciptakan hari pertama, Tuhan ciptakan hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Tuhan katakan semua baik adanya. Bahkan hari ketujuh waktu istirahat pun tetap baik adanya. Ada hari kita yang lebih dari 1 minggu, lebih dari 7 hari. Semua sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi saksi kalau kita sendiri nggak mengerti firman Tuhan? Kita tidak menjadi terang, kita tidak menjadi cahaya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah hati-hati yang kebekokan atau yang penuh dengan hati yang bengkok dan yang sesat ini. Kita sendiri nggak mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, engkau dan saya harus menunjukkan bahwa engkau harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Bukan engkau redup di tengah-tengah kegelapan, tapi engkau harus bersinar, bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Adakah bintang disebut bintang kalau di tengah gelap dia hilang? Dia tidak akan pernah disebut bintang kalau di tengah-tengah kegelapan dia tidak bercahaya. Akan disebut bintang karena di tengah kegelapan terlihat sinarnya. Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah bilang itu bintang kalau dia tidak bercahaya, karena dia tidak kelihatan. Gelap sama gelap mana mungkin kelihatan. Hanya kegelapan dan ada cahaya, itulah disebut bintang. Malam hari hanya 2, bintang dan bulan. Bulan bisa tertutup oleh awan gelap, tapi bintang selalu nampak. Tapi kita Bapak Ibu, kadang-kadang kita samar antara gelap dan terang. Kadang-kadang kita pun tidak pernah berwarna, tidak pernah bercahaya. Karena apa? Kita tidak pernah menghidupi firman Tuhan. Kesimpulannya bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harus tidak dari sini saya menuju ke depan. Kesimpulannya bagi kita saat hari ini, mengerjakan keselamatan itu bukan berarti kita mengusahakan keselamatan. Jadi mengerjakan keselamatan itu bukan berarti kita mengusahakan keselamatan dengan kekuatan kita sendiri. Bukan. Mengerjakan keselamatan, karena mengerjakan keselamatan tidak ada hubungannya dengan keselamatan yang sudah kita terima, anugerah yang sudah kita terima. Tapi mengerjakan keselamatan itu berbicara tanggung jawab kita. Maka dikatakan mengerjakan keselamatan itu bukan berarti kita mengusahakan keselamatan dengan kekuatan kita sendiri. Sebab keselamatan itu hanya oleh anugerah semata-mata dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Jadi Bapak Ibu dan saya harus ngerti, mengerjakan keselamatan tidak berbicara supaya kita selamat maka kita kerjakan keselamatan. Bukan, berbeda. Mengerjakan keselamatan adalah berbicara tanggung jawab, berbicara apa yang harus kita perbuat setelah anugerah itu kita terima. Setelah anugerah itu menjadi milik kita. Jadi mengerjakan keselamatan adalah kita mengembangkan anugerah yang Tuhan berikan. Apa yang Tuhan berikan kepadamu? Anugerah apa yang Tuhan limpahkan dalam hidupmu, dalam keluargamu? Kembangkan itu. Kalau engkau diberikan talenta untuk melayani, layanilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, tubuh, dan roh. Kalau engkau diberikan talenta sebagai pendoa, jadilah pendoa bagi bangsa, bagi gereja, bagi hamba-hamba Tuhan, bagi umat Tuhan. Kalau engkau diberikan talenta untuk boleh menjadi orang yang mungkin suka hobi memasak, memasaklah untuk menyenangkan Tuhan. Dan segala hal Bapak Ibu, apa yang sudah ada padamu, pakailah semuanya itu untuk menyenangkan Tuhan. Menggali anugerah yang Tuhan sediakan. Apa yang ada padamu itu terus. Jangan merasa cukup. Udahlah Pak, begini aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi mohon maaf, tidak maksud membanggakan diri. Saya selalu memaksimalkan apa yang ada pada saya untuk melayani Tuhan. Bisa apa saja saya lakukan. Belajar listrik saya lakukan, belajar sound saya lakukan, belajar khotbah saya lakukan, belajar WL pun saya lakukan. Bapak Ibu ada yang berkata kepada saya, jemaat Tuhan bertanya yang maksudnya, tapi dia berkata, udah, bos aja yang WL. Boleh, tapi kamu gantikan saya khotbah.
Kan nggak seru dari awal naik sudah WL, sambung khotbah, sambung doa syafaat, sambung doa penutup. Seperti milik saya sendiri aja. Kalau ada banyak orang terlibat, kenapa tidak? Tapi kalau saya disuruh WL, saya bisa. Mungkin Bapak Ibu bertanya, benar Pak Freddy bisa WL? Tunggu tanggal waktu. Kita bikin ibadah khusus, saya jadi WL, tapi Bapak Ibu gantikan saya khotbah. Saya seharusnya. Tapi jangan suruh saya main musik ya, karena itu benar-benar saya belum bisa. Saya hanya bisa main musik untuk doa, saya sendiri saja. Dan yang ketiga adalah menggunakan anugerah yang kita terima untuk menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak Ibu sudah terima anugerah keselamatan ini, pergi bersaksi. Cis, kamu tahu nggak? Tuhan itu baik. Tuhan itu ada. Kamu kan tahu hidup saya bagaimana. Kamu mengenal saya bagaimana. Hari ini bukan karena kuat dan karena saya, tapi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kesempatan itu juga buat kita semua. Jangan kita jadi apa? Simpang, orang Batak bilang simpang garam ya. Kita pula yang bikin masalah. Tetangga kiri ribut Selasa, tetangga kanan ribut hari Sabtu, tetangga depan hari Senin, tetangga belakang hari Rabu. Setiap hari ribut sama tetangga. Lebih cilaka lagi, hari Senin sampai Minggu ribut suami istri dan kepada anak. Ini bahaya. Anak Tuhan, orang percaya, terima anugerah keselamatan, tapi tidak berkesaksian memuliakan Tuhan. Hari ini, mari kerjakan keselamatan kita masing-masing. Bapak Ibu dan saya punya anugerah keselamatan. Tidak bisa diwakilkan Pak Pendeta, tidak bisa diwakilkan suami, tidak bisa diwakilkan istri dan anak. Kerjakan keselamatannya masing-masing. Dengan yang pertama, hidup dalam pikiran dan perasaan Kristus. Yang kedua, taat melakukan perintah. Yang ketiga, menjadi saksi bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Yesus, kau kebenaran. Kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau sungguh baik. Kau teramat baik. Sangat baik Tuhan. Kami bersyukur.
kita datang kepada Tuhan. Sudahkah kau dan saya mengerjakan keselamatan anugerah yang kau terima selama ini? Jika selama ini kau tidak tahu bahwa sesungguhnya ada tanggung jawab yang harus kau perbuat dalam hidupmu waktu kau menerima anugerah keselamatan itu, pagi hari ini datang kepada Tuhan. Minta Allah Roh Kudus memberikan kemampuan untuk kita boleh hidup dalam pikiran dan perasaan Kristus. Untuk kita boleh hidup taat kepada setiap perintah-perintah daripada Kristus. Untuk boleh kita terus menjadi saksinya Kristus. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Hari ini jika kau berkata, Tuhan pakai hidupku, aku rindu mengerjakan keselamatan, anugerah keselamatan yang sudah kau berikan dalam hidupku. Tuhan mampukan aku, Roh Kudus mampukan aku. Dan kau butuh dukungan doa. Bolehkah aku lihat tangan-tangan terangkat di hadapan Tuhan, sehingga saya boleh berdoa melalui mimbar ini kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kau lihat setiap kerinduan mereka. Mereka rindu Tuhan untuk boleh hidup mengerjakan anugerah keselamatan yang sudah kau limpahkan kepada mereka. Mereka boleh menaruh pikiran dan perasaan mereka kepada Engkau. Mereka boleh menjadi anak-anak hamba-Mu yang taat kepada perintah-Mu. Mereka boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah, oh Tuhan, orang-orang yang bengkok hati, yang jauh daripada Engkau Tuhan. Roh Kudus, Engkau mampukan mereka. Roh Kudus, urapi bibir lidah mereka. Roh Kudus, urapi kehidupan mereka. Roh Kudus, berkati kehidupan mereka. Jadikan mereka garam dan terang-Mu. Jadikan mereka pelaku-pelaku firman-Mu. Jadikan mereka memiliki perasaan dan hati dan pikiran daripada Engkau di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan, biar melalui kehidupan mereka ada banyak orang dibawa kepada Engkau. Ada banyak orang boleh percaya bahwa Allah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia ini, bagi setiap orang yang percaya melalui umat-Mu di tempat ini. Tuhan, pakai jemaat gereja GBI Mandari di tempat ini, dimanapun mereka berada. Ada banyak jiwa, ada banyak orang yang boleh mengenal Engkau melalui kehidupan mereka. Dimulai dari keluarga mereka, dimulai dari saudara, teman-teman, sahabat mereka, dimulai dari setiap komunitas mereka, bahkan sampai kepada bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapi, Roh Kudus menyertai. Haleluya, 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 haleluya. Kau baik, Kau sungguh baik, Engkau teramat baik. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu Tuhan. Amin.
Dunia tidak akan bisa menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah bagi kami. Kami sudah menerima keselamatan daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami setiap umat-Mu Tuhan mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Biarkan hidup kami Tuhan menjadi satu kesaksian yang hidup bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bahkan bagi sekeliling kami, bahkan bagi kota kami Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu ya Tuhan, sehingga banyak orang yang mengenal Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Mampukan kami semua umat Tuhan melakukan firman ini di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, urapan-Mu bekerja untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ya, semua diberkati amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan menyaksikan info GBI Mandarin BJ. Now is the time to surrender everything and worship the one and only God. Selamat Bapak Ibu yang dikasihi, bersama saya Rachel. Hari ini kita akan menyaksikan Bapak Gereja sepanjang hidup ini. Selamat datang dan mengucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di ibadah raya di ibadah gereja. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama Bapak Ibu sekalian. Ibadah tak syafaat serta waktu berdoa dan masing-masing. Jemaat tetap beribadah pada hari Jumat pada pukul 19.30. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan setiap hari Minggu pada pukul 9 pagi secara online yaitu GBI Mandarin. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persekutuan, ucapan syukur, dan persembahan diakonia melalui bank BCA atas nama GBI Mandarin. Gembala sidang yang dan seluruh pekerja mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang berkenan sepanjang hidup. Demikianlah pekerja sepanjang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan kasih untuk pembelian satu set mixer. Jadi Bapak Ibu hari ini kalau ada kenyamanan kita dalam ibadah, itu karena mixer yang kita gunakan adalah yang baru, dan itu adalah persembahan kasih dari Bapak Ibu dan salah satu jemaat Tuhan yang tidak bersedia disebutkan nama di gereja kita. Jadi sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus baik. Salam dari Pak Gembala dan Bu Gembala juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang senantiasa mendukung gereja GBI Mandarin BJ dalam semua hal. Biarlah gereja GBI Mandarin BJ di tempat ini semakin hari semakin maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapak yang kudus, Allah yang Trinitas. Terima kasih Bapa, di mana Tuhan sudah memberikan waktu bagi kehidupan kami, boleh beribadah Tuhan di bait-Mu yang kudus ini Bapa. Tuhan, kuduskan ruangan ini Bapa, kuduskan hati kami Bapa Roh Kudus, kuduskan pikiran kami Bapa, sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Kami tidak bisa bertemu dengan Tuhan kalau tidak hati dan pikiran kami tidak kudus Bapa. Terima kasih Bapa, kalau pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Allah.
Biarlah kami Bapa menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Kami yang hadir pada saat ini Bapa sudah mengerti akan keselamatan yang daripada-Mu Bapa. Biarlah Roh Kudus itu menyertai kehidupan kami, sehingga keselamatan yang kami peroleh boleh kami bawa Bapa ke dalam keluarga kami masing-masing. Mungkin suami kami belum diselamatkan Bapa Roh Kudus. Biarlah melalui kami Bapa suami kami diselamatkan, istri kami diselamatkan, anak-anak diselamatkan, keluarga kami diselamatkan Bapa Roh Kudus. Pakai kehidupan kami. Kami tidak mampu Bapa untuk memberitakan keselamatan itu. Kami meminta kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kami, memberitakan firman Allah ini di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu Bapa sudah menyampaikan firman Allah. Biar Engkau memakai dia Bapa lebih hebat lagi Bapa dalam menyampaikan firman Allah. Berkati keluarganya Bapa. Kami berdoa Bapa buat Bapak Gembala yang sudah Engkau percayakan untuk memimpin gereja kami ini Bapa. Berkati ibu Bapak keluarganya Bapa. Engkau memberkati Bapak Roh Kudus. Semakin usia semakin tua, semakin indah pergaulan kepada Tuhan, sehingga pergaulan hamba-Mu Bapa begitu dekat kepadamu Bapa, untuk menanggung-jawabi gereja ini Bapa, gereja yang kudus Bapa Roh Kudus. Berkati pelayan-pelayan, diakonis Engkau memberkati, diaken Bapa Engkau memberkati, pemain musik Engkau memberkati, multimedia Engkau memberkati Bapa, pelayan-pelayan yang lain juga Engkau memberkati Bapa, yang sudah ambil bagian pada pelayanan pada saat ini Bapa Roh Kudus. Engkau memberkati pelayan-pelayan-Mu Bapa. Demikian juga Bapa pelayan-pelayan-Mu yang ambil tugas untuk pelayanan sore hari. Engkau memberkati kehidupan mereka Bapa. Curahkan berkat-Mu buat pelayan-pelayan, biar kami bersatu untuk melayani Engkau Bapa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sudah mengembalikan Bapa milik-Mu Bapa Roh Kudus. Berkati Bapa persembahan yang sudah kami sampaikan Bapa Roh Kudus. Berkati usaha kami masing-masing Bapa. Biarlah Tuhan menyertai kehidupan kami, bisnis kami Bapa Engkau menyertai, pelayanan kami Engkau menyertai Bapa, hingga kami bisa mengembalikan milik Tuhan lebih banyak lagi Bapa Roh Kudus. Bapa, berkatilah kami yang sudah melaksanakan ibadah. Biarlah kasih Tuhan menyertai kehidupan kami. Berkati hamba-Hamba, berkati Bapak kaum muda-mudi, anak sekolah minggu, orang tua sidang jemaat GBI Bapak yang ada pada saat ini. Engkau memberkati kehidupan kami Bapak, studi kami Engkau berkati, anak-anak kami Bapak, pekerjaan anak-anak kami Engkau berkati, bisnis usaha sidang jemaat-Mu Bapak, Engkau berkati Bapak berkelipat kali ganda Bapak, sehingga kami boleh untuk berikan dana untuk kemajuan daripada pelayanan di GBI ini Bapak. Berkati Bapak kehidupan kami Bapak Roh Kudus. Demikian juga Bapak, kami berdoa Bapak buat tempat tinggal kami Bapak. Setabat Engkau memberkati Bapak Roh Kudus. Kandang Engkau berkati Bapak. Kota Maria Binci Engkau memberkati Bapak Roh Kudus. Berharap Engkau berkati Bapak, di mana kami tempat bertinggal ini Bapak, berdomisili Bapak, biar Engkau memberkati. Curahkan berkat-Mu Bapak melalui kehidupan kami yang sudah mendengarkan firman Allah, sehingga kota ini Bapak, tempat kami tinggal Bapak, untuk kemuliaan-Mu semata-mata Bapak Roh Kudus. Jauhkan daripada Bapak, yaitu goncangan politik Bapak di dalam negara kami Bapak Roh Kudus. Kami berdoa buat negara kami Indonesia Bapak, biar Engkau menyertai Bapak. Kalau pada saat ini bentrokan terjadi, demonstrasi yang terjadi Bapak, biarlah anak-anak Tuhan tidak menjadi pengikut daripada demonstrasi Bapak. Biarlah anak-anak Tuhan mengerti akan firman Tuhan, sebab pemerintah adalah Bapak, utusan-Mu Bapak. Kami tunduk dan takut kepada pemerintah Bapak Roh Kudus. Kami taat kepada pemerintah. Kami berdoa Bapak buat orang
daripada Kristus. Engkau mempertobatkan kehidupan mereka. Berkati pemerintah kami Bapa, pejabat-pejabat negara Indonesia yang memegang jabatan di negara kami. Engkau menyertai Bapa. Injil Bapa, Engkau menyertai Bapa Roh Kudus. Biarlah anak-anak Tuhan tidak ikut dalam ambil bagian di dalam demonstrasi Bapa Roh Kudus, tetapi biarlah anak Tuhan berdoa, menyampaikan permasalahan negara ini kepada Engkau Bapa, sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa itu Bapa. Kalau sebentar Bapa, kami akan terpisah dari gereja ini Bapa. Biarlah Engkau menyertai kehidupan kami. Kami mau menerima berkat daripada hamba-Mu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tangannya dan pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Mari yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Ya, selamat hari Minggu bagi kita semua. Jemaat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.